Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-shaimina was-shaimat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS Al-Hidayah yang saya cintai dan yang saya banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, iman dan Islam untuk menunaikan tugas suci nan mulia, yakni melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh lamanya. Salawat wa salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada pemimpin umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 3 membagi struktur manusia menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ruh, yang kedua adalah akal, yang ketiga hati, dan yang keempat adalah hawa nafsu. Hawa nafsu di dalam Quran dibagi menjadi 2. Di dalam surat Al-Fajr adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang positif yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara nafsul ammarah di dalam surat Yusuf senantiasa mengajak dan menjerumuskan manusia ke dalam jurang dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memberikan ujian kepada manusia, memberikan nafsul ammarah, nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan, dan terkadang manusia lalai, sering melakukan perbuatan dosa, apakah itu disengaja maupun tidak, atau yang jahil, atau juga ada yang sir, yang nampak dan yang tidak nampak, yang kecil dan yang besar, yang bisa dirasakan maupun yang tidak terasa. Maka karena itulah Allah mensyariatkan puasa kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa cinta dan rasa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang terkadang 11 bulan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah memerintahkan puasa kepada hamba-hambanya yang beriman? Karena satu-satunya jalan yang menundukkan hawa nafsu itu adalah dengan cara puasa. Karena supply, karena bahan bakar daripada nafsu adalah yang pertama minum, yang kedua adalah makan, yang ketiga syahwat, cinta terhadap kehidupan dunia maupun syahwat antar sesama lawan jenis. Maka satu-satunya jalan untuk mengurangi pembangkit daripada syahwat itu, maka Allah memerintahkan puasa kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu kemudian apa hikmahnya? Orang-orang yang beriman kepada Allah ketika melaksanakan ibadah saum, lalu kemudian disempurnakan dengan tadarus Al-Quran, dengan tarawih, qiyamul lail, maka Allah memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada hamba-hambanya yang beriman, yang selama ini melakukan khilafan dan kesalahan di hadapan Allah. Di antara penghargaan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, di mana orang-orang yang melaksanakan puasa akan diberikan gelar sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berhenti sampai di situ, di dalam surat Al-Ahzab, orang-orang yang melaksanakan puasa pun akan diberikan ampunan
dosa-dosa yang masa lalu sebagaimana saya sebutkan tadi. Was-sha'imina was-sha'imat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat wal-dhakirina Allaha katsiran wal-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan puasa, sha'imin was-sha'imat, orang-orang yang menjaga kemaluannya, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan maghfirah, ampunan dari dosa-dosa yang masa lalu, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selesai sampai di situ, lalu kemudian ditutup di dalam ayat tersebut, ajran 'azima. Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada hamba-hambanya yang beriman, dari mulai 700 kali lipat, sab'ami atidikin, bahkan sampai tidak terhitung jumlahnya. Al-Quran yang dibaca dari ayat per ayat, dari huruf per huruf, itu dicatat 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Belum ibadah sosial yang lainnya, belum ibadah zakat, belum kebaikan-kebaikan yang lain yang dilaksanakan ketika melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh lamanya. Dan tidak kalah menariknya, orang-orang yang sha'imin was-sha'imat di dalam surat Al-Qadar adalah diberikan pahala ibadah 1 malam setara dengan ibadah 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu kalau kita kalkulasi dengan tahun, maka akan menjadi pahala 83 tahun ibadah. Ibadah 1 malam di dalam bulan suci Ramadan, pahalanya dengan 83 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang pahalanya 1 malam 83 tahun? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya kemudian diperkuat oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um, maka yang paling kuat untuk memperoleh Lailatul Qadar, maka iktikaflah di masjid-masjid, kata Imam Syafi'i, di masjid-masjid yang biasa untuk melaksanakan sholat Jumat atau masjid Jami, mulai di pertengahan malam hingga sampai menjelang fajar. Tanggal berapakah? Kata baginda Rasul, di tanggal-tanggal ganjil, yaitu tanggal 21, tanggal 23, 25, dan tanggal 27. Nah, itu siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah MTS Al-Inayah yang saya cintai dan yang saya banggakan, momen puasa ini marilah kita manfaatkan untuk senantiasa memperbanyak ibadah, memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak ibadah sosial kepada Allah, agar kita diberikan gelar sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita memperoleh gelar sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan dalam kutum pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.